Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan doa saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai. Dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu, yang melampaui segala hati dan pikiran kita, dan juga kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan terus menyertai kita. Kiranya Tuhan terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap dalam Alkitab yang sudah kita baca kemarin, ya, sama pagi tadi dan sore hari dan hari ini, ya, di pagi ini. Ya, kita akan mendengarkan firman Allah. Jadi saya tidak menyambung di hari Minggu karena itu khotbah khusus, itu yang dikeluarkan di sore hari. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya akan menyampaikan firman Allah di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 dan ayat sampai ayat yang ke-14. Tapi saya baca ayat 11 dan 13, ya, 11 dan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Dan isi khotbah saya yang kedua dari tema yang masih kita tetap buat, yaitu bersukacita, sempurna, sejahtera, dengan tema itu judul ya, judul itu kan seperti alamat, ya, alamat rumah itu judul, seperti kalau kita di rumah. Jadi kalau isi itu adalah tema itu adalah isi di mana kita menguraikannya di situ. Apa saja yang ada di alamat itu, apa saja yang ada di dalam rumah itu. Kira-kira begitu isi itu, ya. Tema itu kadang-kala tidak konsen. Nah, jadi di sini kita akan mendengarkan bagian yang kedua isi khotbah saya dari ini, karena ini berseri 1, 2, 3, ya, dan nanti sampai 4 itu sebenarnya itu satu kesatuan sebenarnya, tapi saya membaginya menjadi renungan, ya. Nah, yang kedua adalah sehati sepikir dan hidup dalam damai. Haleluya. Alkitab mengatakan, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai. Dalam ayat 11b, ya. Jadi saya ulangi lagi masalah di Korintus itu, perpecahan, berarti tidak ada lagi kesehatian. Itu dosa seks, ya. Tentu kalau orang yang melakukan itu, ya suka-sukanya. Mau mana lagi dia mau sehati. Orang-orang seperti itu nggak akan mungkin sehati. Terjadi perpecahan, ya. Jadi yang namanya perpecahan, kamu kelompok ini, ya saya kelompok sini, kita nggak bisa bersatu lagi itu, ya.
ya sulit, terkecuali nanti ada pemimpin yang betul-betul seperti Paulus ini dapat menyatukan hati orang kelompok A dan kelompok B. Itu kalau dia berpihak ke sana, berpihak, tidak berpihak ke sini, akan terus terjadi begitu. Dia harus netral, dia harus memandang semuanya positif. Dan itulah cara Paulus, cara Tuhan untuk melakukan. Kita sudah tadi kemarin pagi kita sudah berbicara soal apa yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu bersukacita dan menjadi sempurna. Kita sudah mengalami transformasi sukacita dan kemudian sempurna, itu diperbaiki, dipulihkan, menjadi utuh kembali oleh karena Tuhan. Nah, sekarang kita berpikir sehati sepikir dalam hidup dan dalam damai. Mudah? Tentulah tidak, ya. Karena sudah kita tahu bagaimana keadaan jemaat di Korintus. Dan surat kepada mereka sangat luar biasa. 1 Korintus 16, 2 Korintus 13. Dan ini surat yang sangat panjang dari surat-surat Paulus. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk menjadi sehati, sepikir itu bukan segampang membalik telapak tangan. Tapi jelas pesan dari Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang hidup suka-sukanya itu, hidup berpolemik itu, hidup menurut standarnya bukan standar ilahi. Dan itu sebabnya Tuhan mengarahkan mereka supaya hidup menurut standar ilahi, sebagaimana yang disarankan oleh Paulus itu. Ya. Jadi sehati, sepikir supaya mengalami damai daripada Tuhan. Nah, ketika kita lagi kacau balau, kita dikatakan sehati, supaya sehati sepikir, itu nggak mudah. Tapi bukan nggak mungkin, kan? Ada yang mustahil, tapi bagi Tuhan nggak mustahil, kan? Ada yang tidak mungkin kita kerjakan, tapi bagi Tuhan kan bisa dikerjakan. Dan begitulah cara Paulus memandang jemaat di Korintus yang penuh dosa hawa nafsu, daging, perpecahan, dan juga menolak secara halus kepemimpinannya. Tidak diakui, ya. Tetapi apakah dia penuh dengan kebencian? Oh, tidak. Saya bilang ada 4 hal yang dipesan, 4 kata kunci, yaitu sukacita, terus sempurna, sehati sepikir, damai sejahtera. Itu makanya diakhiri kan dengan ayat 13 itu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu berkat bagi gereja Tuhan. Dan ini yang pertama kali dalam perjanjian baru, berkat yang ditujukan pada gerejanya. Di tengah-tengah kehancuran jemaat di Korintus, perpecahan, tapi Paulus memandangnya dari sisi ilahi, bahwa jemaat itu adalah milik Tuhan, dan yang bertanggung jawab itu adalah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dari pandangan perspektif Tuhan, Paulus melihat jemaat di Korintus bisa berubah, jemaat di Korintus bisa mengalami sukacita, jemaat di Korintus bisa mengalami kesempurnaan, jemaat di Korintus bisa sehati sepikir, jemaat di Korintus bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Karena apa? Bukan karena dia, tapi karena Tuhan, sang pemilik jemaat itu. Dan itulah sebabnya ini juga memberikan motivasi kepada kita, bahwa ketika kita melihat situasi kondisi yang mungkin tidak memadai, justru semakin buruk dan buruk. Kalau ya kita melakukan usaha, berjuang, bekerja keras, hasilnya semakin buruk dan buruk, bisa frustasi, bisa stres gitu. Sebagai hamba, itu bisa seperti telur di ujung tanduk itu, kalau terhempas hancur dia.
Tapi kan saya sudah bilang kalau datang badai, ya, saya sudah bilang kan kalau datang badai, jangan bersungut-sungut, matikan mesinmu. Artinya duduk diam di bawah kaki Allah, meminta pertolongan Tuhan, meminta kebaikan Tuhan, meminta kemurahan Tuhan, diam di bawah kaki Tuhan. Kalau engkau tidak lagi bisa untuk ngomong, diam aja. Air matamu mengalir di hadapan Tuhan. Ya, aduh, kalau kita bersama dengan Tuhan itu indah dah. Ya. Kadang-kala kita dikecewakan, hanya bisa air mata. Kita mau ngomong kepada siapa? Sebagai hamba-hamba Tuhan ngomong sama siapa? Pada istri kita juga kadang-kala istri kita nggak peduli dengan itu. Pada anak enggak. Ada dunia mereka sendiri. Pada teman-teman. Dan itu sebabnya saya suka ada di pertemuan hamba-hamba Tuhan. Setidak-tidaknya bisa curhat. Bisa berdoa bersama-sama. Dan saya sedang berkata bahwa saya sedang dibuat berapi-api dalam doa, sepakat itu. Ya. Memang kalau kita dua sepakat sebagaimana dalam Matius 18 ayat yang ke 18 sampai 20 itu terjadi, betul-betul sepakat, harmonis dalam Tuhan, itu nggak ada satupun yang bisa membendung itu. Tapi kenyataannya tidak, nggak begitu. Dan itu sebabnya di tengah-tengah jemaat yang seperti itu, di jemaat di Korintus, Paulus melihat dari sisi firman Allah, dari sisi Tuhan, bahwa mereka bisa menikmati. Ya, saya kan sudah bilang, kalau saya pada waktu anak kecil, saya pergi jauh, katakanlah pesan kepada anak saya, jangan bertengkar, jangan ini, jangan lakukan yang baik, jangan melawan mamamu, kan kira-kira begitu. Tapi jemaat di Korintus nggak dibuat begitu, karena memang udah melawan. Sudah keras kepala, tegar tengkuk, kebal-bebal tebal. Jadi Nabal akhirnya gagal dari sisi manusia. Ya, kebal, bebal, tebal, kebal, bebal, tebal, Nabal. Akhirnya gagal. Nabal itu, ya, udah sering saya sudah katakan bahwa Nabal itu orang nggak mau peduli dengan orang lain. Itu suami dari Abigail. Dia mau menang sendiri, ya. Dia tidak mau tahu dengan kesusahan orang lain. Jangan seperti itu. Akhirnya gagal bernapas dia. Nah, jadi kita sebagai orang percaya dikatakan untuk sehati, sepikir. Kadang-kadang kan ini, kalau kita berpikir, gendeng ini si Paulus ini. Masih jemaat yang begitu kacau balau, dibilang sehati sepikir. Masa dibilang untuk mengalami damai? Terkutuklah kamu. Kau mengandalkan kekuatanmu, kau menjauh dari Tuhan. Terkutuk. Kan itu kata firman Allah. Dalam Yeremia 17 ayat 5 itu kan begitu. Beginilah firman Allah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Yang tinggal di tanah angus, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bayangin itu. Tapi Paulus melihat dari sisi Tuhan. Luar biasa. Dan itulah sebabnya sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita tetap optimis melihat kota kita, melihat jemaat kita, melihat anak-anak kita. Walaupun kadangkala mereka melukai, kadangkala membuat susah, kadangkala diingatkan malah memberontak, malah melawan, tapi tetaplah miliki. Seperti hati dari Paulus itu, ya. Ya, supaya mereka tetap kita berkati, ya. Nah, jadi
Kemudian, jadi itu tadi sehati sepikir. Jadi kalau sudah dipulihkan, mereka kan sudah dipulihkan dia. Nah, mereka bisa sehati sepikir, terus mengalami damai. Damai. Saya sudah ingatkan sedikit di pertama di kata pertama kali surat terakhir yang penuh harapan itu ya. Kata-kata pendahuluan, tapi karena saya buat 1, 2, 3, ini yang sekarang ketiga, ke satu, kedua, ya ketiga ini, kadang-kadang lupa mengurut. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ya Salom, kata Vis atau Irene itu ya, Salom dalam bahasa Ibraninya itu health, itu kesehatan, bukan hanya kesehatan tubuh kita, tapi kesehatan rohani kita juga, ya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan terjadi. Itu sebabnya Paulus mengatakan dengan jelas supaya kamu itu health, baik jasmanimu maupun rohanimu, pikiranmu sehat, hatimu sehat, ide-idemu sehat, tindakanmu sehat, perkataanmu sehat, perbuatanmu sehat, rohanimu sehat, semua sehat, mantap kan? Lalu welfare, bagaimanapun sebagai umat Tuhan, kan disuruh untuk berbuah. Kita ini bukan semak belukar, ya, bukan semak belukar. Kita ini pohon, jadi yang bisa memberikan perlindungan, dan pohon itu kalau berbuah kan bisa dinikmati oleh orang lain. Demikian juga kalau kita menjadi pohon, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi penolong bagi orang lain, bukan perongrong, bukan perausak, bukan seperti orang Israel yang kebal-bebal tebal sampai akhirnya Musa nggak sampai ke tanah perjanjian karena bangsa ini. Tapi bangsa itu juga dihukum oleh Tuhan, dan yang 20 tahun ke bawah, ya 20 tahun ke atas itu dibinasakan Tuhan. 20 tahun ke bawah saja yang bisa sampai ke kerajaan, ke tanah perjanjian, terkecuali Kaleb dan Yefun. Musa aja nggak dikasih karena tidak sabarnya, disuruh pukul 2 ke air, 1 kali dipukul 2 kali karena gedeknya gitu. Ya, Israel itu kan suka bersungut-sungut baru menikmati yang baik. Ya, sukanya bersungut-sungut melawan Musa, ya. Ya, ada orang-orang seperti itu ya. Tapi kalau ini secara gerombolan, itu stres itu Musa. Tapi untungnya Alkitab nggak katakan, maka streslah Musa nggak. Setiap kali persoalan datang, dia bawa ke hadapan Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, itulah yang dipandang oleh di kata sejahtera itu, damai sejahtera itu ditaruh ya di paling belakang, supaya welfare mereka ketika mereka diberkati, maka Tuhan mau mereka menjadi berkat, completeness, kesempurnaan. Jadi sehingga ketika mereka mengalami kesempurnaan, keselamatan dari Allah, itu mereka juga bisa berbagi kepada yang lain. Ya. Baru damai sejahtera itu, salomnya Tuhan itu, ya, secara pribadi dia nikmati, bukan hanya untuk orang lain, ya pribadi dinikmati. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi coba kita lihat ilustrasi dalam cerita ini. Kalau kita menyadari ya, kayu untuk memasak. Jadi kalau satu ya, dulu saya suka masak itu masak makanan untuk makanan babi itu ya. Itu satu drum itu kalau kita bikin satu kayu itu akan cepat mati, bahkan nggak bisa hidup. Tapi kalau kita susun api itu ya, kita susun bagus-bagus, lalu kita siram minyak tanah, ketika dia
terbakar, itu akan langsung hidup. Apalagi pada waktu itu dicampur dengan kelapa sawit. Udah, kita sudah tahu jam berapa ini masak, berapa jam kita butuhkan untuk masak ini. Sudah tahu untuk masak lompong dengan ampas, ya ampas ubi itu yang buat jadi tepung tapioka itu. Jadi kita sudah tahu. Jadi sekali kita masak udah hidup, tinggal kita curahkan aja karena memang besar kan, tungkunya besar. Jadi kita sudah tahu bahwa ini dengan sekian kayu, beberapa potong kayu dan kemudian kelapa sawit yang dulu bahan bakar itu masih mudah dibawa di kampung pada waktu itu ya, yang jatuh-jatuh itu. Nah, jadi itu akan mudah menyala. Tapi kalau satu, itu akan sulit. Gereja itu juga demikian, seperti api Roh Kudus itu, ya. Kalau kita tercerai-berai, kita nggak kuat. Makanya ada gereja sekota. Ya. Itu untuk menyatukan visi, walaupun gereja sekota kami belum punya visi ya. Yang apa akan dilakukan ke depan. Tapi mungkin besok saya akan berbicara. Ini, iya. Hari ini saya mungkin bisa berbicara tentang visi gereja sekota. Ya. Karena kebetulan di rumah saya ada acara, mungkin itu bisa saya berbagi untuk visi sekota. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita kerjakan sesuatu yang baik. Ya. Nah, gereja Tuhan itu seperti itu. Kalau gereja itu tercerai-berai, mati. Tapi kalau api itu hidup, orang-orang yang dingin hatinya menjadi hangat kembali karena ada kesatuan. Di tengah kesatuan itu kan ada banyak mujizat yang akan terjadi. Saya yakin itu. Kalau kesatuan itu, harmoni itu didasarkan kepada ketulusan hati untuk mempermuliakan Tuhan, saya yakin gereja akan menuai. Itu kesadaran untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati harus menjadi bagian kita, bukan hanya lip service kita, bukan. Ada mungkin air mata di situ. Ada mungkin doa puasa di situ. Baik secara korporat maupun secara pribadi. Karena apa? Kerinduan untuk bisa melihat. Kita bikin konsep di dalam hati kita dan pikiran kita juga. Supaya apa yang diharapkan oleh Paulus ini bisa terjadi dalam gereja Tuhan. Mengalami sukacita, mengalami sempurna, mengalami sehati sepikir, menikmati damai sejahtera Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi kalau gerejanya terus menyalakan api Roh Kudus dalam satu ikatan yang kudus, itu yang tawar hati pun dia akan kembali menyala, yang dingin itu akan kembali hangat. Dan kami pernah doa sekota ya, yang api unggun kami pernah melakukan penyalaan api unggun di Sembalun. Itu sukacita sekali. Seperti nggak ada lagi ya dinginnya, tapi ketika kita ada di api, dekat api, kita menjadi hangat, kita bernyanyi, kita joget, wah banyak ide-ide, ada banyak orang, banyak inspirasi dan lain sebagainya. Orang jadi pintar menggubah lagi di situ. Ya senang ya. Nah, dan kiranya Tuhan memberkati kita dan gereja itu harus bisa ya menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kita sehati sepikir, kita bisa kerjakan bersama-sama dan kita menikmati damai daripada Tuhan. Bukan hanya kita, tapi semua orang kita bawa dalam doa kita supaya menikmati pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Mari kita melihat seperti cara
Paulus melihat jemaat di Korintus, sekalipun di tengah-tengah keadaan mereka yang tidak mempermuliakan Tuhan, keadaan mereka yang kacau balau, tapi di dalam pandangan daripada Paulus, mereka semua menikmati yang terbaik dari Tuhan. Semoga kita juga punya pandangan seperti itu kepada masyarakat, kepada gereja, kepada pemerintah. Walaupun ada banyak mungkin yang dilakukan tidak menyenangkan, tapi kita doakan. Dan mungkin bukan berarti kita tidak bisa mengkritik. Saya mengkritik MBG, saya mengkritik cara-cara pola pikir yang selalu hanya mau cari untung, korupsi, para pemimpinnya korupsi. Itu kita harus kita sikapi. Karena apa? Kalau negara ini mau baik, jangan dibiarkan hal-hal seperti itu. Alkitab katakan bahwa ketika orang-orang baik itu berdiam, maka kejahatan akan merajalela. Nah, kalau kebaikan itu berbicara, maka satu kali dia akan, wah, luar biasa. Jadi itu loh. Mari kita akhiri, dan semoga kita bisa sehati sepikir ya dalam mewujudkan tema kita, yaitu sejahtera, sempurna, sejahtera, dalam tema, itu judulnya, dalam tema di mana kita memiliki kasih karunia, hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus, dan hidup dalam persekutuan Tuhan dan dengan manusia. Di sinilah kita berinteraksi, kita dengan Tuhan dan kita dengan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh sehati sepikir dan kami menikmati damai sejahtera Tuhan. Di hari ini kami mau mengatakan hal yang indah kepada Tuhan. Biarkan kami bisa melihat sebagaimana Paulus melihat dengan cara memberkati jemaat di Korintus dengan situasi kondisi kehidupan rohani mereka yang tidak sedang baik-baik saja. Tetapi Paulus melihatnya dari sisi ilahi, bahwa Tuhanlah yang mampu memperbaiki setiap orang. Sama seperti hamba-Mu, kami bukan karena hebat kami dapat memperbaiki diri kami, tidak. Hanya karena Tuhan, kami mau tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan selanjutnya kami menikmati kekuatan Tuhan, kehadiran Tuhan untuk menguatkan kami. Itulah yang kami harapkan. Sehingga umat Tuhan kami dorong terus untuk berdoa, bersekutu, beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, dengan harapan mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan, sehingga mereka mengalami sejahtera Tuhan, mengalami kesempurnaan Tuhan, dan juga mengalami sejahteranya Tuhan, dan bisa sehati sepikir. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan Tuhan memberkatimu. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa kepada mereka yang dalam keadaan tidak sedang baik-baik saja ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, percaya Tuhan mampu menolong engkau. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, dan benar-benar aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan engkau juga yang mengatakan bahwa ketika kami berseru, engkau menjawab, dan engkau akan menyertai kami dan menguatkan kami saat kami mengalami persoalan-persoalan yang kami alami. Engkau tidak biarkan kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Yang penting kami mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan tulus, maka kami akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari Tuhan. Biarlah kalah pola pikir kami seperti Paulus yang memberikan segala hal kepada jemaat di Korintus, hal-hal yang baik dengan harapan. Itulah yang dipandangnya dari jemaat Tuhan, dipandangnya keadaan jemaat Tuhan, yang pada akhirnya mereka akan mengalami sukacita, mengalami kesempurnaan, mengalami sehati sepikir dan sejahtera. Dan akibatnya Allah memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan menolong kita dalam segala aktivitas kita. Mantap, mantap, mantap.